selamat pagi pemirsa. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dan inspiratif bersama saya Jasmine Rahmadi. Berikut kabar Sumatera selengkapnya. Pemirsa sedang sibuk berbelanja sayuran di pinggir jalan, seorang emak-emak menjadi korban jambret oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor. Aksi jambret ini terjadi di Jalan Enggano, Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengendara motor mendekati kumpulan emak-emak yang sedang belanja sayur di pinggir jalan. Tak perlu berhenti, pelaku langsung merampas dompet korban dari arah belakang dan kemudian melarikan diri. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp500.000 dan beberapa surat berharga. Kasus jambret ini telah dilaporkan ke Mapolsek Ilir Barat 1, Kota Palembang, dan aparat tengah mengejar pelaku yang wajahnya terlihat jelas di CCTV. Pemirsa, 45 pengedar narkoba diringkus polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan pengedar narkoba ini ditangkap Polrestabes Palembang dalam waktu 20 hari. Mereka berasal dari 3 kelompok bandar besar. Dan dari 45 pengedar, polisi menyita hampir 2 kg sabu. Dua aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas milik warga, di mana korban yang mengetahui motornya dicuri sempat mengejar pelaku namun tidak berhasil. Berdasarkan video amatir milik warga, terpantau aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Pantai Barat, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pencurian terjadi ketika korban memarkir sepeda motor miliknya persis di teras rumah. Kemudian korban bersama ibu dan anaknya masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, datang 2 orang pelaku berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Salah satu pelaku turun menghampiri sepeda motor korban dan langsung membawa kabur sepeda motor yang kunci kontaknya tertinggal. Dalam rekaman CCTV juga terlihat korban yang mengetahui sepeda motornya dicuri berusaha mengejar pelaku, namun tak berhasil. Tapi masih 10 atau 15 detik, ya udah motornya udah ada yang naik dibawa lari. Saya pun ngejar juga, cuman ngejar juga nggak dapat kan, terlalu kencang dianya. Dan nggak ada yang mau bantu juga. Kalau yang bawa itu 1, cuman mereka awalnya 2 kendaraan, masing-masing 2 orang, jadi 4 orang lah itu. Aksi pencurian kedua terjadi di sebuah minimarket kawasan Jalan Pantai Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Para pelaku terlihat mahir menjalankan aksinya. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur motor korban dengan cara merusak kunci kontak motor dengan alat yang telah disiapkan. 2 kasus pencurian di kawasan Medan Helvetia ini diduga dilakukan oleh komplotan yang sama. Pencurian ini sudah dilaporkan korban ke polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Saputra, Panji Satrio, TV One mengabarkan. Pemirsa, berikutnya rekaman video jenazah yang ditandu menggunakan sarung viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Tanggamus, Lampung. Akibat tak ada jalan raya dan jembatan yang tidak bisa dilewati mobil, puluhan warga membawa jenazah dengan cara ditandu menggunakan sarung. Jenazah digotong 2 orang bergantian yang berjalan kaki lebih dari 5 km. Jenazah ditandu menggunakan sarung ini terjadi pada hari Minggu 28 Agustus lalu di Desa Atar Lebar, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus. Jenazah ditandu menggunakan sarung dari rumah putrinya menuju jalan raya, tempat mobil ambulans menunggu dan akan membawanya ke Waikanan.
pribadi sebenarnya sangat prihatin atas kejadian kemarin, atas meninggalnya ibu dari Bidan Widiawati yang kesini tujuannya untuk menjenguk anaknya yang bertugas di pekon kami Atar Lebar ini. Nah, sehingga dia mengembuskan napas terakhir di tempat beliau bekerja di sini, Bidan Widiawati. Nah, hendak dibawa pulang ke kampung halaman harus ditandu dengan sarung. Kami pribadi atas nama masyarakat Atar Lebar sangat prihatin karena kami mengharapkan bantuan pemerintah untuk pembangunan jembatan atau mobil yang seharusnya layak seperti pekon-pekon lain. Ternyata kami sekarang belum bisa merasakan. Itulah yang kami rasakan selama kami bertempat di Atar Lebar ini. Itulah mungkin yang kami sampaikan. Oke. Harapan kami di Pekon Atar Lebar ini yaitu hanya pembangunan jembatan atau jalan yang bisa dilewati kendaraan roda 4. Hanya itulah yang tuntutan kami sebagai di masyarakat Pekon Atar Lebar ini, Pak. Warga berharap pemerintah segera membangun jalan dan jembatan yang layak agar kejadian serupa tak terulang. Dari Tanggamus, Lampung, Pujian Sahardi, TV One mengabarkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik, tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia.
disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, versi gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Rekonstruksi menampilkan reka adegan di 3 lokasi, yaitu di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi dimulai dengan adegan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Adegan ini direka ulang di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Salah satu adegan yang diperagakan ialah saat Putri Chandrawati berbaring. Kemudian ada adegan Kuat Ma'ruf yang berada di dekat Putri yang berbaring.
Setelah itu tampak pemeran Brigadir J juga berada di dekat Putri Chandrawati. Usai menggelar rekonstruksi peristiwa Magelang, penyidik Barreskrim Polri melakukan reka adegan di kediaman pribadi Ferdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Dalam reka ulang, Sambo dipertemukan dengan istrinya Putri Chandrawati yang juga menjadi tersangka. Ini adalah pertemuan pertama Ferdi Sambo dan Putri usai Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Ferdi Sambo memperagakan adegan memeluk istrinya Putri Chandrawati di sebuah sofa dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi Ferdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Setelah itu Sambo memperagakan adegan tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui HT. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat juga dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Rumah dinas Ferdi Sambo ini merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Joshua, di mana diperagakan 27 adegan yang berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J. Rekonstruksi di Duren 3 ini mempertemukan kelima tersangka, termasuk Ferdi Sambo dan Baradae. Adegan diawali dengan kedatangan Putri Chandrawati, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Di lokasi ini rekonstruksi dihadiri 10 jaksa, perwakilan dari Kompolnas dan Komnas HAM. Detik-detik penembakan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J diperagakan dalam rekonstruksi di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Brigadir Joshua ditembak hingga meninggal dunia. Momen ini merupakan detik-detik terakhir Joshua sebelum dieksekusi di dalam rumah dinas Ferdi Sambo. Rekonstruksi berlanjut pada momen Joshua memohon-mohon sebelum ditembak Barada Eliezer. Barada Eliezer terlihat memegang pistol dan mengarahkannya ke arah Brigadir Joshua. Brigadir Joshua yang diperankan pemeran pengganti tampak menunduk dan seolah memohon-mohon kepada Barada Eliezer. Dengan komitmen Bapak Kapolri, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka, kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang, sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar transparan, akuntabel dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Dari pihak eksternal ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga dari Komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap Barada E dari mulai TKP 1, TKP 2 dan TKP yang ketiga. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pihak keluarga menyoroti proses rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Keluarga menyayangkan tidak diperdengarkannya suara dalam reka ulang tersebut.
kita lihat apa yang dilakukan di dalam. Pihak keluarga Brigadir Yosua belum mengetahui pasti proses rekonstruksi pembunuhan berencana yang digelar polisi di rumah Irjen Verdi Sambo. Pasalnya, rekonstruksi digelar tanpa diperdengarkan suara. Keluarga berharap hasil rekonstruksi diumumkan Mabes Polri. Dan tadi pun suaranya tidak ada, bagaimana kita mau menilainya kan? Saya menilainya memang itulah kata orangnya transparan, tapi suaranya nggak ada. Mungkin banyak hal yang dipertimbangkan oleh Mabes. Banyak hal yang dipertimbangkan. Adegan-adegan yang terpotong-terpotong kita bersabar menunggu nanti ya pengumuman yang diumumkan oleh Mabes. Di mana hasilnya kita bersabar. Keluarga berharap pasca rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terungkap terang benderang. Dari Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Sejumlah kabar akan kembali kami hadirkan usai jeda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap,
Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV1. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV1. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV1. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Sumatera. Penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Kamboja digagalkan Polda Kepulauan Riau. 6 pekerja migran ilegal tersebut akan dipekerjakan sebagai operator judi online. Dua pengirim pekerja migran Indonesia ilegal ditangkap Subdit 4 Ditkrimum Polda Kepulauan Riau. Dua pelaku Medi dan Chandra ditangkap saat menjemput 6 orang calon pekerja migran asal Jakarta dan Tangerang di Bandara Hang Nadiem Batam. Ke-6 orang tersebut akan dipekerjakan sebagai operator judi online di Kamboja. Para korban tidak dipungut biaya. Mereka akan menempuh perjalanan dari Batam ke Singapura melalui laut. Selanjutnya dari Singapura akan diterbangkan ke Kamboja. Setiap korban dijanjikan akan mendapat gaji 6 hingga 10 juta rupiah per bulan. Ke-6 calon ini akan diberangkatkan ke Thailand untuk bekerja sebagai operator situs judi online. Dan mereka ini warga ataupun penduduk dari wilayah Tangerang dan Jakarta. Polisi kini masih menelusuri jaringan yang memberangkatkan para pekerja ilegal tersebut. Mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan orang yang ada di Kamboja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV1 mengabarkan. Pemirsa, demikian Kabar Sumatera hari ini. Saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.